Pemirsa sidang lanjutan yang juga ataupun juga jaksa penuntut umum yang melakukan tuntutan terhadap Heri Wirawan di mana terdakwa yang melakukan ruda paksa kepada 13 santriwati ini juga menarik perhatian di mana untuk tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ataupun juga JPU adalah hukuman mati lalu juga hukuman kebiri secara kimiawi. Lantas seperti apa melihat tuntutan dari jaksa penuntut umum pada sidang lanjutan terdakwa Heri Wirawan? Kita akan berbincang bersama narasumber yang saat ini sudah bergabung secara virtual. Ada pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak, Bapak Bima Sena. Selamat pagi, Pak Bima. Selamat pagi, Assalamualaikum, Kang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bima sudah bergabung di AINU Jabar. Pak Bima, pada sidang lanjutan yang dilaksanakan pada Selasa lalu, di mana jaksa penuntut umum yang juga merupakan ketua dari Jaksa Tinggi Jawa Barat ini menyatakan bahwa menuntut terdakwa Heri Wirawan dengan tuntutan hukuman mati dan juga adanya tuntutan hukuman untuk kebiri secara kimia. Pak Bima melihatnya seperti apa? Apakah ini sudah tepat dan juga melihat bahwa ini adalah harapan dari masyarakat terutama terhadap perlindungan anak? Ya, menanggapi tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, ya, yang langsung dipimpin oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, bahwa untuk kasus Heri Wirawan ini diberikan tuntutan vonis mati, juga dengan pemberatan hukuman kimia, ya, melalui kebiri, juga perampasan harta benda terdakwa untuk nanti diberikan kepada korban, ya, untuk kehidupannya yang akan datang. Kami mengapresiasi apa yang saat ini, ya, terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk memberikan tuntutan yang sangat maksimal. Jadi bukan hanya tepat, ya, juga bukan hanya untuk menyenangkan masyarakat, tapi ini adalah produk hukum, ya, yang sudah dibuatkan undang-undang. Jadi bukan sembarangan menentukan tuntutan ini. Kami rasa sudah sangat layak diberikan kepada terdakwa Heri Wirawan ini, Kang Irfan. Oke, baik. Pak Bima, yang menariknya adalah di mana jaksa penuntut umum dalam hal ini melakukan pemberatan adanya tuntutan terhadap terdakwa Heri Wirawan ini adalah hukuman kebiri kimia, di mana berdasarkan juga mungkin melihat masyarakat mungkin baru saja mengetahui bahwa terkait tuntutan terhadap Heri Wirawan ini adalah kebiri kimia ini. Seperti apa landasan undang-undangnya berdasarkan KUH pidana sendiri, Pak? Ya, kebiri kimia sendiri sudah diatur dalam PP nomor 70 tahun 2020 dan sudah disahkan, ya, melalui itu tata cara pelaksanaannya. Jadi memang ini sudah menjadi produk hukum, ya, ini sudah menjadi produk hukum. Tidak perlu diperdebatkan lagi, tinggal bagaimana mengimplementasikannya, ya. Jadi terkait dengan isu HAM dan segala macam, ini sudah dikaji, ya, dengan beberapa lama gitu sampai sudah sekarang disahkan. Justru kita sekarang harus mengimplementasikan seluruh produk hukum yang ada, ya. Jadi jangan pernah takut, ya, gitu. Ini jurisprudensinya ada waktu tahun lalu di Pengadilan Tinggi di Jawa Timur, ya, itu ada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan divonis kebiri juga. Itu Kang Irfan. Oke, baik.
Pak Bima, selanjutnya juga tadi soal bahwa ini sudah ada peraturannya ataupun juga undang-undangnya terutama yang sudah cukup lama di tahun 2020, namun ini juga menjadi polemik tersendiri soal kebiri kimia ini. Apakah juga hukuman yang tadi dirasakan oleh Pak Bima ini cukup tepat, bahkan juga diapresiasi kepada jaksa penuntut umum sendiri. Ini bagaimana polemik terutama soal nanti apabila memang dijatuhkan kepada terdakwa ini, siapa yang paling tepat untuk melakukan eksekusi? Karena ketahui bahwa ID pun juga menolak hal ini. Ya, tata cara eksekusi hukuman kebiri nanti sudah diatur di dalam PP nomor 70 tersebut ya. Nanti kita kembalikan kepada kejaksaan ya. Kejaksaan akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Sosial ya, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Jadi tidak perlu kita khawatirkan itu, semua undang-undang sudah mengatur gitu ya. Ya mudah-mudahan tuntutan hukuman mati ini bisa juga diakomodir ya oleh majelis hakim ya. Jadi itu kan itu pilihan ya antara hukuman tertinggi adalah hukuman mati ya. Nanti ada di bawahnya hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau juga dengan kebiri Kang, itu Kang. Oke, baik. Tapi cukup yakin bahwa ini melihat majelis hakim nanti pada saat memberikan putusan akan memberikan hukuman seberat-beratnya dalam tanda kutip ini adalah kebiri kimia? Yang seberat-beratnya adalah hukuman mati, Mhm. ya. Yang hukuman mati ini yang sangat masyarakat harapkan, korban harapkan, keluarga korban harapkan, ya. Meskipun dengan dihukum mati pun tidak akan pernah membeli keadilan, ya. Dan rasa sakit yang sudah lakukan oleh pelaku, oleh terdakwa Heri Wirawan ini. Jadi tidak cukup sebetulnya dengan itu. Ya, gitu. Ini sudah dan sudah layak karena memang unsur-unsurnya sudah memenuhi di dalam undang-undang. Ya, gitu. Jadi kita tidak di luaran juga tidak perlu berdebat tentang itu, ya gitu. Kita berharap majelis hakim menggunakan hati nuraninya, ya, untuk bisa mengakomodir tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Oke, Pak Gitu Bima, kan. nanti kita juga akan melihat sejauh mana bahwa hal ini adanya juga keinginan dari jaksa penuntut umum terkait penyitaan aset-aset dari terdakwa Heri Wirawan ini. Apakah juga ini nanti ke depannya akan sangat bermanfaat terutama bagi para korban yang saat ini juga dirasakan begitu membutuhkan perhatian yang lebih terutama dalam tanda kutip ini mungkin untuk membesarkan anak-anak yang menjadi korban juga dari kebejatan terdakwa Heri Wirawan. Namun kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Dialog iNews Jabar.